Halo, jumpa lagi dengan Hobi Ringan. Kali ini bongkar laptop, upgrade SSD NVMe ke SSD NVMe. Sebelumnya itu saya sudah beberapa kali upgrade harddisk HDD yang 2,5 in ke SSD SATA. Ini lebih mudah karena untuk cloning Windows-nya saya sudah punya alatnya, yaitu bisa pakai docking ataupun harddisk eksternal pakai chipnya aja. Nah, yang ini laptopnya itu hanya ada satu SSD NVMe. Bagaimana caranya? Mari simak video berikut ini. Pertama-tama saya sudah beli SSD NVMe dengan kapasitas 1 tera, merek baru ini saya coba. Moga-moga memang bisa awet ya. Merek Moment 1 tera, serinya MT34. Kalau dari serinya sepertinya NVMe Gen 3x4 kalau cari di toko online. Nah, selanjutnya alat seperti halnya docking atau tempat eksternal SSD NVMe. Nah, ini dia barangnya, SSD enclosure PCIe Type C yang support dengan NVMe. Saya cari yang harga terjangkau saja karena memang hanya akan dipakai sebentar. Lumayan kisaran 200.000 udah dapat, dengan koneksi Type C, dapat kabel juga USB Type C ke Type C, kabel Type C ke USB 3.1. Mungkin juga ada yang bertanya kenapa nggak install baru saja, lebih gampang dan hemat. Ya juga, memang lebih mudah dan simpel juga install baru, tidak perlu nambah alat eksternal lagi. Tapi bukan begitu masalahnya. Dengan fresh install semua aplikasi, driver hardware, font dan kustomisasi pada PC atau laptop harus disetting ulang. Dan ini akan sangat menyita waktu loh. Apalagi jika teman-teman mempunyai laptop dengan Windows Ori atau aplikasi lain yang original, harus mengembalikan serial atau registrasi yang kadang lupa juga registernya lewat apa, lewat email atau nomor HP. Ini malah lebih ribet. Makanya dengan alat ini saya bisa cloning operating system Windows ini secara lengkap, baik itu aplikasi, driver hardware, kustomisasi program atau sistemnya. Tidak perlu waktu lama. Jadi kalau cloning atau migrate itu hanya sekitar butuh 10-15 menit tergantung dari media. Kalau yang ini memang saya tidak cloning SSD ya, tapi migrate. Jadi kalau migrate itu memindahkan drive C system ke SSD yang baru. Untuk migrate ini saya menggunakan aplikasi khusus, yaitu aplikasi Asus Partition Master. Dengan kurang lebih pengerjaan nanti paling 10-20 menit sudah selesai. Sistem yang lama pindah ke SSD yang baru tanpa ada perubahan apapun di sistem C, seperti itu. Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Terus partition manage master. Jadi ini ada sistem clone, saya pilihnya migrate OS karena emang satu disk. Ini edit layout tuh, ini saya kurangi. Untuk sistem saya cukup 200 atau berapa ya, 285 saja. Ya, 250 cukup sih ya. Untuk sistem saya cukup 250 GB, sedangkan nanti sisanya ini untuk untuk data D. Ini selesai, jadi saya pilihnya itu migrate OS bukan clone, karena kalau clone juga sebenarnya bisa, walaupun beda size harddisk ya. Harddisk yang lama itu 240, sementara harddisk yang baru itu 1 tera.
Ini saya lanjut proses initialing disk. Oh ya, jangan lupa pada saat cloning OS jangan lupa untuk tetap di charger on, jadi laptop harus terkonek dengan adaptor, jadi tidak hanya di baterai. Kita tunggu prosesnya ya. Sudah selesai, jadi kurang lebih 10 menit sudah selesai cloning, jadi sudah langsung ke sistem yang ada di sini. Sistem yang ada di sini itu persis ke harddisk yang baru. Oke, sudah selesai, kemudian saya shutdown. Oke. Pas bagian di sini aja. Ini SSD-nya di sini. .256 nih, ya, Toshiba Filipin. Kalau ini momen. Oke, balik ya. Sementara belum saya tutup dulu. Ya. Coba dinyalakan. Ya. Jadi sudah persis ya. Sudah persis seperti ini. Oke, tinggal packing.